Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Setiorini. Kali ini di dalam tugas demonstrasi kontekstual saya akan mewawancarai dua kepala sekolah bagaimana cara beliau di dalam memecahkan sebuah permasalahan yang berhubungan dilema etika dan bagaimana beliau di dalam mengambil keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Terima kasih Bapak, mohon maaf ini mau mengganggu waktunya sebentar. Ya, Jadi Bapak, keperluan saya kali ini menurut Bapak adalah untuk melakukan sedikit wawancara yang berhubungan dengan dilema etika yang mungkin sudah pernah Bapak alami saat menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini ataupun mungkin di sekolah terdahulu yang pernah Bapak pimpin. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya, kita identifikasi masalah itu atau kasus itu sejauh mana kasus itu terjadi. Misalnya yang apakah itu kasus etika dan moral itu memang sama-sama memiliki kekuatan yang sama, sehingga kita untuk menentukannya itu harus bisa mencermati, bisa mengidentifikasi masalah tersebut dengan sebaik. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama kita pertimbangkan dari kasus tersebut dan kita hadapi secara urgennya. Yang lebih penting dulu yang mana kita dulukan dari sebuah keputusan yang diambil. Dan kemudian kita keberpihakan dengan manfaat yang lebih besar, misalnya apakah itu lebih baik atau bermanfaat untuk kelompok yang lebih besar atau kelompok kecil. Jadi kalau sekiranya masalah itu memberatkan ataupun mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak, nah itu yang kita dulukan. Kemudian kalau hanya sekedar untuk pribadi, perorangan, itu kita tunda dulu, kita selesaikan masalah yang lebih besar. Oke, baiklah Pak. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa Bapak lakukan Ya, selama ini? kalau di sekolah yang saya pimpin ini memang sudah beberapa terjadi kasus berkaitan dengan dilema etika. Namun ada beberapa langkah yang saya ambil adalah dengan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama untuk menentukan keputusan terbaik. Langkah tersebut diantaranya kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Jadi pihak yang nggak perlu terlibat tidak perlu kita ikutkan, nanti malah akan recoki saja. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Jadi fakta-fakta yang sesuai itu kita kumpulkan dalam rangka menentukan sikap mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menguji benar atau salah dengan profesional. Jadi masalah itu kita uji benar atau salahnya. Yang kelima, membentuk atau membuat keputusan. Kemudian yang berikutnya, diantara kita harus bisa merefleksi keputusan tadi kira-kira sudah tepat atau belum. Itu diantaranya dalam mengambil langkah-langkah untuk menentukan keputusan. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini efektif adalah kita harus benar-benar bisa mendalami masalah tersebut. Ya, maksudnya kita dalami, kita pahami, kemudian kita mencari solusi bersama-sama dengan orang-orang yang kompeten, orang yang dianggap mampu dalam mengambil atau menentukan sikap pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat paling utama adalah tatkala kasus dilema etika itu ya harus disesuaikan dengan keputusan yang kita ambil ya, itu dengan cara kita mengumpulkan seluruh pihak yang
mengalami masalah, kemudian kita cari solusinya dengan berpedoman pada aturan yang ada. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau secara ini tata kala tidak ada, ya. Tetapi setiap ada permasalahan dilema etika diselesaikan dengan melibatkan orang-orang yang kompeten dengan memahami ataupun menggunakan aturan yang ada sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya Bapak, masih ada sisa 2 pertanyaan. Pertanyaan yang ketujuh adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, memang ada faktor selama ini yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan. Dan adalah kita sharing dengan orang-orang yang bijaksana, orang yang mampu, kemudian untuk mengambil pertimbangan. Kemudian kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukannya demi kebaikan orang banyak. Jadi ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian kita harus menjunjung tinggi nilai dalam diri kita, ya. Harus kita pahami, kita laksanakan nilai-nilai yang ada di sekolah dan di sekolah. Kemudian ketika melakukan apa yang kita harapkan, jadi yang kita lakukan itu dengan harapan orang lain bisa menerima sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali pengalaman yang diambil dari dilema tersebut. Memang dalam kehidupan ini banyak sekali kita berhadapan atau bersosialisasi dengan berbagai kelompok atau individu yang akan menimbulkan dilema etika atau rujukan moral. Itu sering terjadi kita alami. Dan kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan, ya. Dan tentunya kesalahan tersebut harus kita laksanakan, kita atasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai pemimpin kita harus memiliki beberapa sifat ataupun kelebihan. Yang pertama, artinya kita bisa mendengar sesuatu yang tidak ada. Jadi bisa mendengar sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. Jadi tidak tampak pun kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga, bisa mengetahui yang salah di antara yang benar. Jadi ada 2 masalah kesalahan, tapi kita harus tahu di dalam kesalahan itu masih ada yang benarnya. Jadi kita harus tahu yang benar dari kedua permasalahan yang salah. Kemudian yang keempat, bisa mengenal yang benar di balik yang salah. Jadi ketika ada 2 orang salah, kita harus bisa melihat atau mengenali ada kebenaran di antara kedua tersebut. Nah, itu diantaranya. Kemudian sebagai manusia tentunya temannya salah dan dosa, nah itu harus kita maklumi. Maka setelah kita mengambil keputusan dari dilema etika dan rujukan moral, harus benar-benar kita telaah, kita evaluasi dengan sebaik-baiknya agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang terbaik. Benar. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban yang luar biasa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena waktunya sudah bersedia untuk saya wawancara kali ini. Saya akhiri ya Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ini sebelumnya saya mohon maaf Pak Supri sudah mengganggu waktu Pak Supri karena saya ada sedikit keperluan security. Dan jika itu dibutuhkan untuk dalam komunitas yang menjadi tugas Anda,
Baik Pak Supri, jadi saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan etika yang mungkin Bapak alami selama ini sebagai seorang pimpinan dari sebuah sekolah. Jadi Pak Supri langsung saja untuk menghemat waktu. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak adalah selama ini bagaimana Pak Supri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terima kasih. Berbicara tentang dilema, ini adalah beberapa hal yang harus saya pertimbangkan. Yang paling utama adalah mempertimbangkan bagaimana pengaruh untuk sesuatu yang saya putuskan. Kenapa? Karena kalau yang saya putuskan itu akan memberikan dampak yang buruk, tentunya tidak akan saya laksanakan. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua ya Bapak ya. Selama ini bagaimana Pak Supri itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Wah, itu pertanyaan yang sangat ideal. Ya. Menurut saya di berbagai etika, kalau masalah keputusan yang menganggap itu keberpihakan, bagi saya itu sesuatu yang saya singkirkan terlebih dahulu. Karena saya tidak mau keberpihakan ini akan mempengaruhi keputusan saya untuk berjalannya organisasi atau sekolah yang mungkin saya pilih, karena saya berpihak kepada satu dan lain hal ataupun instansi. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Supri lakukan selama ini? Kalau langkah saya melihat apa dulu yang akan saya putuskan tentang dilema ini. Satu, yang pertama, yang jelas saya memahami, saya coba mengidentifikasi apa yang harus saya perbuat. Saya lihat dulu dilema apa, ada keputusan apa nanti yang akan saya berikan kepada satu unsur kesalahan atau unsur keteledoran. Karena begini, kalau tidak kesalahan dulu, saya meyakini bahwa akan mengecewakan salah satu pihak. Jadi saya yang paling utama mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, saya tahu berarti ini ada unsur keberpihakan atau ada unsur implikasi dan sebagainya. Tentunya saya pertimbangkan, saya tidak akan mungkin mengorbankan orang-orang yang sudah atau sesuatu keputusan yang sudah baik terus karena saya berpihakan dengan sesuatu, ini akan mengorbankan dia. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ini pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Supri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, saya punya beberapa relasi, saya punya beberapa teman atau personal, saya di dalam atau di luar sekolah untuk memutuskan atau mempertimbangkan. Dan relasi dan teman itu beda-beda karakter, beda-beda profesi, sesuai dengan apa yang akan saya putuskan dan permasalahan apa yang akan saya ambil, itu saya perlu berpatokan atau saya merujuk ke profesional yang saya anggap bisa membantu saya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ini pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini tantangannya Pak. Apa saja? Nah, kalau tantangan otomatis ya namanya tantangan, tetapi harus ada unsur yang membuat saya nanti itu akan memanfaatkan keputusan saya, akan memanfaatkan untuk hasil yang lebih baik. Contohnya bila ada teman, ada guru, atau wali murid itu yang care dengan kita, tetapi itu akan keputusan saya akan mengorbankan beliau, dan ya, dari situ saya harus mencari lagi, oh ini harus saya korbankan beliau. Kalau saya korbankan berarti keputusan saya ini harus bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya beliau. Itu harus saya lakukan.
jawaban yang sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Bapak, sisa 3 pertanyaan lagi. Oke, yang keenam, apakah Pak Supri ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak pas menemukan kasus tersebut langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal, sudah punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Supri jalankan? Jika pertanyaan tentang jadwal atau langkah, otomatis melihat dari permasalahan yang ada. Apakah saat itu saya harus punya keputusan mendadak, mendesak, tetapi harus ada yang saya kerjakan? Berarti di situ saya tidak punya jadwal. Artinya jadwal itu identik dengan pengambilan keputusan sesaat. Bila pertanyaan ini mengarahkan saya harus mengatur jadwal, otomatis tidak harus saya putuskan saat itu. Dan langkah-langkah yang saya ambil kalau tidak diputuskan hari itu berarti saya flashback ke belakang, saya cari sumber masalah, kenapa ini terjadi. Setelah itu terjadi, endingnya tidak baik buat pendidikan atau buat keluarga saya, organisasi yang saya bawa, instansi yang saya bawa, maka saya harus punya langkah. Nah, langkah itu jelas melibatkan orang-orang yang kompeten atau tepat posisinya atau kemampuannya sesuai dengan apa yang menjadi beliau dari saya. Oke, terima kasih. Sekarang Pak, pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Supri nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada seseorang atau punya faktor-faktor tersendiri yang mempermudah Bapak. Oke, kalau seseorang berarti pesennya manusia. Ya. Artinya kita harus melihat track record beliau sebagai person, sebagai rujukan saya atau aktor yang mungkin akan membuat saya menjadi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Satu hal, aktor itu tidak terlibat atau berada di lingkungan sekolah. Aktor itu bisa di luar sekolah atau lapor nasional dan sebagainya. Sosok yang saya pahami ada, pasti ada. Selama ini saya gambar itu 7 orang yang ada di dalam dalam satu hal melangkah, menentukan keputusan, berbicara, lantunan kata, gerak tubuh dan sebagainya. Itu adalah salah satu peran mereka ada dalam tubuh saya. Saya kombinasikan 7 orang itu menjadi satu, itu harus ada pada saya. Nah, jadi kalau aktor itu pasti ada ya Pak? Ada. Oke, sekarang Pak, ini yang terakhir. Dari seluruh yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak, ya, dari pengalaman Pak Supri dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini pelajarannya nih Pak. Pelajarannya yang jelas saat itu atau setelah saya beli, saya dapat, saya akan meremehkan, saya akan merasa kecewa, saya akan merasa sedih, saya akan merasa sangat bahagia, saya akan merasa sangat senang jikalau apa yang sudah saya putuskan, sudah saya berikan keputusan ini akan berdampak kepada mereka yang mendapatkan keputusan atau hasil yang saya sampaikan. Intinya gini, akan berdampak mengorbankan orang jika itu membuat mereka menjadi kecewa, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jawabannya begini, saya diputuskan akan menjadi senang dan bahagia bagi mereka yang sesuai. Tatkala seperti hakim yang memutuskan kepada tersebut. Terima kasih Pak Supri. Wow, jawabannya sangat luar biasa dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah mengganggu waktu kesibukan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri Pak, sampai di sini dulu wawancara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salaman dulu. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua, kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun
Dalam pengambilan keputusan, beberapa sudah menerapkan prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan putusan dan pengujian keputusan, yaitu bagian mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, mengumpulkan fakta yang relevan, dan juga membuat keputusan. Dan tak lupa juga refleksi apakah keputusannya sudah sesuai dan bijaksana. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko ataupun dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Selanjutnya, saya juga akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh peserta didik saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.